الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua, khususnya diri khatib secara pribadi dan para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu takwa yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan kedua setelah bulan Syawal. Rasa-rasanya masih sangat hangat capaian yang kita peroleh dengan susah payah dan sungguh-sungguh selama 1 bulan Ramadan, yang capaian itu akan kita gunakan sebagai modal untuk menjalani hidup ini dalam 11 bulan pasca Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu bahwa amalan utama, ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan adalah puasa, yang intinya menahan diri dari segala hawa nafsu, bukan sekadar menahan diri dari dorongan makanan dan minuman dan hubungan-hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari segala dorongan atas hawa nafsu, terutama dorongan keserakahan. Jika itu berhasil, maka puasa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183 menegaskan, di ujung ayat itu ditegaskan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang puasa yang sukses dengan puasanya pastilah dia meraih ketakwaan. Dan dengan sendirinya mudah dikatakan apabila orang tidak berhasil meraih ketakwaan, maka berarti puasanya sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, takwa pada hakikatnya adalah ingat kepada Allah. Inti dari takwa adalah zikrullah. Takwa adalah kesadaran yang mendalam akan kemahahadiran Allah dalam hidup kita, maka kita senantiasa ingat kepadanya. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah Maha Hadir dalam hidup kita. Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Takwa adalah kesadaran bahwa segala tindak tanduk kita senantiasa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Karena merasa senantiasa dilihat, diawasi
dikontrol oleh Allah, maka dengan sendirinya orang-orang yang beriman, yang sudah meraih ketakwaan, pastilah hanya sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya membuat Allah ridha, dan dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya membuat Allah murka. Capaian takwa mengantarkan kita kepada budi pekerti yang luhur, kepada akhlak yang mulia, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-akhlaqul karimah. Maka dimensinya bukan hanya kedekatan dengan Allah, tetapi akhlak yang mulia, budi pekerti luhur, juga punya dimensi sosial dalam konteks hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Capaian kedua yang diraih oleh orang-orang yang sukses puasanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ditegaskan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun mendirikan salat malam atas dasar iman dan penuh introspeksi, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah siangnya dan ibadah malamnya mengantarkannya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selesai Ramadannya, maka dia pastilah menjadi manusia-manusia yang tidak memiliki dosa, karena semua dosanya yang telah lalu ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bagaikan seorang bayi yang terlahir kembali dari rahim ibundanya, yang tidak memiliki salah dan tidak memiliki dosa. Maka persis seperti bayi, orang yang tidak punya salah dan dosa, semuanya perilakunya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi senang dan bahagia. Tertawanya menjadikan orang lain bahagia, sepak terjangnya, pukulan-pukulan kecilnya pun menjadikan orang lain yang ada di lingkungannya menjadi bahagia. Maka perilaku-perilaku orang yang sukses puasanya, yang sudah tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, pastilah akan selalu membahagiakan dan menyenangkan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Itulah ekspresi dari manusia-manusia yang bersih, yang suci, yang terlahir dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, capaian yang didapat oleh orang-orang yang sukses puasanya adalah Lailatul Qadar, malam yang mulia, yang kata Al-Quran, khairum min alfi syahr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mulia itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada malam yang mulia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meraih malam yang mulia, yang bisa menjumpai malam yang mulia atau dijumpai oleh malam yang mulia itu, malam Qadar itu, maka dia berusaha untuk selalu melipat gandakan kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggalkan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah bagi kita semua untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, melipat gandakan kebaikan. Tetapi sebagai ekspresi orang yang sudah bersusah payah di akhir-akhir Ramadan untuk mencapai malam yang mulia, yang kebaikan-kebaikan semuanya dilipat gandakan, maka kita terus berusaha untuk selalu memperbanyak
melipat gandakan usaha-usaha baik kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah, ibadah-ibadah makhluk kita, maupun dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Kita bukan menjadi manusia-manusia yang minimalis dalam hal kebaikan kepada sesama manusia, tetapi kita berusaha untuk memaksimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan dalam kebaikan kita dengan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 3 modal itulah yang terus kita akan bawa selama 1 tahun lamanya ini, sampai kemudian kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita terus menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, semakin bulan semakin baik, dan semakin tahun semakin baik, dan akhirnya ketika kelak kita menghadap kepada Allah SWT, kita betul-betul berada pada puncak kebaikan. Itulah husnul khatimah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa, apabila seseorang melakukan kebaikan, dia tidak ingin dipuji oleh orang lain. Dan dengan takwa, apabila seseorang meninggalkan keburukan, bukan dia takut kepada orang lain, tetapi semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak dari kebaikan itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa meyakinkan diri kita bahwa puncak dari tujuan kehidupan kita adalah tetap menjaga la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita tidak ingin dipuji oleh orang, dan kita tidak peduli apabila orang kemudian mencela kita. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah SWT dengan bersepenuh hati, menundukkan jiwa dan raga kita, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memohon petunjuk kepada Allah agar kita tetap bisa menjalankan kehidupan ini dalam naungan kasih sayang dan ridha Allah SWT. Dan kita juga memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal muttaqin was salihin, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa umratana wa taqabbal kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.